kelas F akan mempresentasikan tentang marketing plan yang telah kami susun. Bisa di next. Baik, di sini ada beberapa anggota dari kelompok 3. Ada saya sendiri, Muhammad Haris Anwar. Saya Ijaka Putri Puspitasari. Saya Ayu Priyo Gumilang. Saya Putri Turis Nadita. Saya Ezra Febriana. Saya Yayu Nur Faiza. Latul Fitriani. Dan saya adalah Merah Setia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan ini. Jadi perusahaan ini diberi nama yaitu PT Pentagon Wisata Indonesia yang merupakan perusahaan rintisan yang bergerak di bidang jasa transportasi pariwisata. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 September 2021 yang bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Nama Petangko sendiri diberikan untuk nama perusahaan ini karena Petangko melambangkan 5 pulau utama yang menjadi basis perekonomian di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Kemudian ada pun merek yang kami tawarkan dari perusahaan ini yaitu Tourisa, di mana Tourisa itu berasal dari dua kata yaitu tour dan risa. Dalam bahasa Inggris kata tour itu didefinisikan atau diartikan sebagai wisata atau perjalanan dengan berkeliling. Kemudian kata risa dalam bahasa Jepang diartikan sebagai desa dan dalam bahasa Spanyol diartikan sebagai bunga melati atau tawa. Di mana artinya nama Tourisa itu bisa memberikan kesan yang sangat spesial dan baik bagi konsumen yang menggunakan jasa kami. Bisa ini adalah pamflet yang telah kami susun untuk memasarkan atau menawarkan produk kami kepada calon konsumen. Bisa dilihat di sini ada beberapa layanan yang kami tawarkan seperti tiket masuk tempat wisata, layanan kuliner, tour guide, sama penginapan. Kemudian juga bisa dilihat untuk informasi lebih lanjutnya melalui alamat yang tertera di pamflet atau brosur sebagai. Baik, ini adalah visi dan misi perusahaan kami, di mana visi dari PT Pentagon Wisata Indonesia yaitu menjadi perusahaan nasional yang konsisten guna memenuhi harapan dan kebutuhan wisatawan dengan menyediakan jasa transportasi wisata yang aman dan nyaman dengan diikuti oleh pelayanan prima dan handal. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menjadi penyedia layanan angkutan wisata atau transportasi wisata yang aman, nyaman, handal, dan berbasis digital dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan usaha transportasi dalam mendukung pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mewujudkan padat karya. Dan yang terakhir, memberi pilihan dan alternatif bagi wisatawan dalam menjangkau destinasi-destinasi wisata dengan mudah dan praktis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar Tourisa. Dari segi geografis, Tourisa menawarkan layanan yang berupa jasa angkutan berbasis wisata yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Dari segi demografis, Tourisa menawarkan layanan transportasi wisata untuk seluruh usia, baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan untuk perilaku konsumen, Tourisa menyediakan transportasi wisata dengan memprioritaskan keamanan, kenyamanan, serta pelayanan yang prima dan handal. Penentuan target pasar dilakukan dengan menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Dikarenakan keterbatasan dalam melayani konsumen, menyikapi persaingan, dan upaya memberikan variasi layanan. Pada aspek prioritas, Tourisa memasarkan produknya pada kalangan orang dewasa yang mayoritas memiliki pekerjaan tetap sehingga secara ekonomi dianggap mampu untuk menggunakan jasa ini. Pada aspek variabilitas, tersedia beragam layanan sesuai golongan konsumen, contohnya remaja dengan pelayanan sedikit berbeda dari sebelumnya, tanpa ada perbedaan mencolok. Sementara dalam aspek fleksibilitas, perbedaan jenis pelayanan tidak jauh berbeda dengan tetap memperhatikan biaya sesuai yang ditetapkan perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu positioning Tourisa. PT Pentagon Wisata Indonesia memposisikan Tourisa sesuai manfaatnya karena perusahaan ini menawarkan jasa transportasi yang bergerak di bidang pariwisata. Pada jasa yang ditawarkan, perusahaan dapat melakukan pemesanan tiket ke destinasi-destinasi wisata yang dituju wisatawan, menyiapkan tour guide untuk memandu wisatawan, layanan konsumsi pada restoran atau rumah makan dan depot, serta layanan paket yang termasuk tiket transportasi antar moda sehingga mempermudah wisatawan untuk mengakses berbagai destinasi wisata secara terintegrasi. Dengan adanya layanan tersebut, wisatawan tidak akan kesulitan saat akan mengakses beberapa destinasi wisata dalam waktu berdekatan, dan inilah yang menjadi keunggulan dari perusahaan kami. Yang selanjutnya situasi pemasaran terkini.
Untuk deskripsi pasar, masyarakat di zaman yang serba praktis seperti sekarang ini ingin segala kebutuhan terpenuhi secara cepat, bahkan dalam hal pariwisata sekalipun. Demi mewujudkan permintaan pelanggan yang ingin adanya kemudahan di segala kegiatan, khususnya pariwisata, maka dihadirkan produk baru berupa jasa yang bergerak di bidang pariwisata dan tentu saja ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang sudah jenuh dan lelah saat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menginginkan adanya liburan yang seru dengan nuansa baru dan menjelajah keindahan alam di Provinsi Jawa Timur tanpa perlu susah payah untuk memikirkan transportasi, tiket masuk ke destinasi wisata yang dituju, pemandu wisata, maupun berbagai layanan dukungan terkait pariwisata. Alasan produk PT Pentagon Wisata Indonesia berusaha untuk menghadirkan layanan jasa angkutan wisata dengan Metrowisa yang berupaya untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat melalui perjalanan wisata yang aman, nyaman, praktis, handal, dan prima. Perusahaan menghadirkan beberapa pilihan wisata terkenal di Provinsi Jawa Timur dan beberapa pilihan kendaraan sesuai dengan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Perusahaan berusaha untuk menetapkan tarif yang tergolong terjangkau dengan adanya fasilitas tambahan seperti layanan kuliner, tour guide, dan penginapan. Untuk ulasan kompetitif, di sini kami mengambil dua contoh perusahaan kompetitor, yakni Traveloka dan Gojek. Untuk gambaran umumnya, Traveloka merupakan penyedia layanan jasa pemesanan tiket pesawat maupun hotel secara daring yang difokuskan kepada perjalanan domestik di Indonesia. Sedangkan untuk Gojek sendiri, mereka merupakan perusahaan teknologi karya anak bangsa yang menyediakan layanan jasa angkutan melalui jasa ojek. Untuk yang selanjutnya, target konsumen yang ditetapkan oleh Traveloka mereka di antara usia 21 sampai 49 tahun, sedangkan untuk Gojek di rata-rata usia 20 sampai 30 tahun. Untuk harga produk dan layanan yang berhasil kami dapatkan, untuk Gojek mereka menetapkan tarif untuk layanan GoRide per kilometer di mana pukul 6 sampai 9 pagi akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp3.000 dan pukul 4 sampai 8 malam akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000. Sedangkan untuk Bandung, Bali, Makassar, Malang, Palembang, Medan, dan Yogyakarta akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.800 dan untuk wilayah Surabaya akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.500. Untuk strategi pemasaran produknya secara daring, Traveloka melakukan pemasaran dengan menampilkan iklan di berbagai media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Traveloka juga memposting keindahan alam Indonesia yang disertai dengan beragam promo menarik yang akan menarik sehingga membuat pengikutnya tertarik untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa layanan Traveloka. Sedangkan untuk Gojek sendiri tidak jauh berbeda dengan Traveloka. Yang membedakan hanya untuk Gojek, mereka menggandeng beberapa artis, salah satunya yakni Pevita Pierce yang sempat didaulat sebagai GoPay Gaming and Entertainment Brand Ambassador oleh Gojek. Yang selanjutnya untuk strategi pemasaran secara luring, di saat pandemi kemarin, Traveloka membuat program yang bernama Epic Sales dengan menghadirkan diskon 80% dan menawarkan online check-in yang akan meminimalisir kontak langsung dengan orang asing. Traveloka juga memiliki program Buy Now Stay Later yang digunakan untuk mereka yang ingin membeli tiket di awal karena adanya promo, namun akan digunakan saat mereka sempat dan ada waktu untuk menggunakan tiket tersebut. Sedangkan untuk Gojek, mereka menawarkan keamanan kepada pelanggan dengan cara memberhentikan para mitranya yang telah memiliki 3 kali kartu kuning. Gojek juga menawarkan harga yang cukup terjangkau di berbagai layanannya. Mereka juga mengembangkan layanannya dengan menambah fitur GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBox, GoClean, GoGlam, GoMassage, dan GoCourier. Gojek juga menggunakan strategi pemasaran yang cukup kuno, yakni dengan cara mempromosikan produknya melalui mulut ke mulut. Sedangkan untuk kekuatannya di sini di Traveloka, mereka memiliki basis aplikasi yang mudah digunakan untuk mempermudah pelanggan menggunakan layanannya dimanapun dan kapanpun. Mereka juga memiliki harga terjangkau dan bekerja sama dengan beberapa maskapai. Mereka juga menyediakan promo besar-besaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk Gojek, mereka merupakan perusahaan nasional yang menggunakan tagline karya anak bangsa yang akan membuat Gojek menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Mereka juga bekerja sama dengan RDL atau Private Driver Labs yang digunakan untuk memberikan pelatihan kepada seluruh pengemudi Gojek.
Gojek juga bekerjasama dengan CSR atau Corporate Social Responsibility dan menyediakan layanan jasa call center untuk membangun hubungan dengan pelanggan serta menawarkan promo besar-besaran pada setiap layanannya. Untuk yang selanjutnya kelemahannya, untuk Traveloka sendiri mereka kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat masih belum percaya sepenuhnya terhadap transaksi digital. Masyarakat juga masih banyak yang kesulitan untuk menggunakan teknologi yang cukup canggih atau biasa disebut dengan gagap teknologi. Selain itu, Traveloka juga lebih mengutamakan pelayanan domestik. Sedangkan untuk Gojek sendiri, pengguna tidak akan bisa memilih driver seperti apa yang akan mereka gunakan. Jadi mereka akan mendapatkan driver secara random. Lalu karena banyaknya pengguna aplikasi Gojek, mereka juga masih kewalahan untuk dapat menanggapi segala kritik dan saran yang masuk kepada layanan Gojek. Untuk penetapan harga di Gojek juga cukup mahal, serta sering terjadinya miskomunikasi antara penumpang dengan pengemudi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tinjauan logistik, strategi saluran distribusi dan tinjauan logistik yang akan digunakan PT Pentagon Wisata Indonesia, yakni melakukan distribusi jasa melalui situs dan memfokuskan layanan jasa pada area lokal yang menjadi acuan utama yaitu Provinsi Jawa Timur. Torisa menyediakan kantor layanan luring agar calon pengguna dapat langsung mengunjungi dan melihat bagaimana proses transaksi berlangsung. Perusahaan juga akan bekerja sama dengan pengelola tempat pariwisata untuk mendukung usaha di bidang ini. Pendistribusian jasa ini dilakukan dengan menyediakan layanan transaksi daring melalui aplikasi supaya mudah melakukan pembelian dimanapun dan kapanpun. Tentunya untuk mempermudah transaksi sebagai salah satu bentuk dedikasi perusahaan terhadap calon pengguna. PT Pentagon Wisata Indonesia ini menyediakan dua layanan, yaitu secara luring mendatangi kantor secara langsung dan daring, yaitu melakukan transaksi melalui aplikasi. Baik, yang selanjutnya analisa SWOT. Analisa SWOT digunakan untuk kerangka dasar strategi perusahaan atau pemasaran dengan menyusun kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam menghadapi persaingan, mengantisipasi berbagai situasi yang diprediksi bakal terjadi, dan mencapai tujuan perusahaan. Analisa SWOT dari PT Pentagon Wisata Indonesia ini terhadap pemasaran produk Torisa adalah sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan dapat diartikan sebagai hal positif atau aspek-aspek yang menjadi kekuatan menonjol dari perusahaan, maupun produk sebagai competitive advantage atau keunggulan bersaing. Misalnya, brand nama terkenal, hak paten, market share yang relatif besar atau dominan, reputasi yang baik, skill atau kemampuan atau spesialisasi perusahaan, jaringan distribusi yang luas, dan sebagainya. Kekuatan produk Taurisa ini diantaranya yang pertama yaitu menyediakan tiket destinasi wisata dan tiket transportasi yang menjadi satu paket sehingga memudahkan wisatawan yang sedang berlibur. Yang kedua, terdapat jasa tour guide yang memudahkan wisatawan mengunjungi tempat-tempat wisata dan memberikan penjelasan singkat. Kemudian yang ketiga, harga relatif terjangkau dan disesuaikan dengan berbagai kriteria yang ada, misalnya rute dan moda angkutan, jenis layanan, dan jumlah orang. Keempat, pelayanan prima dan handal dengan menerapkan prinsip 3S, yakni senyum, salam, dan sapa, serta selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang kelima, layanan berbasis digital dengan menggunakan berbagai media sosial dan didukung aplikasi sehingga menjadi praktis dan efisien. Serta yang keenam, memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen saat berwisata. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness ini merupakan kekurangan atau hal-hal yang tidak atau belum dimiliki perusahaan untuk bersaing di pasar. Untuk kelemahan dari Torisa ini sendiri, diantaranya yang pertama, dalam jangka waktu pendek atau sementara ini, Torisa hanya menyediakan layanan wisata di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Yang kedua, dalam jangka waktu pendek atau sementara ini, Turisa hanya menyediakan satu jenis transportasi. Yang ketiga, brand nama yang dipasarkan oleh perusahaan adalah brand baru yang benar-benar baru diperkenalkan sehingga kemungkinan popularitasnya masih rendah. Dan yang keempat, dibutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk mempromosikan brand ini karena baru dirilis sehingga biaya produksi dikhawatirkan tinggi. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Opportunity menjadi bagian lingkungan eksternal perusahaan yang menjadi suatu potensi dalam meningkatkan pendapatan atau laba, market share, ataupun pertumbuhan. Untuk peluang dari Turisa ini sendiri, yang pertama, kondisi perekonomian yang akhir-akhir ini makin membaik berdasar laporan yang dirilis oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya. Yang kedua, adanya permintaan sebagian besar masyarakat yang menginginkan sektor pariwisata dibuka seperti sebelumnya karena berbagai alasan. Yang ketiga, pertumbuhan penggunaan dan pemanfaatan media sosial untuk bisnis dan promosi yang semakin tinggi. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan kementerian terkait yang makin gencar melakukan pembangunan di bidang pariwisata. Serta yang kelima, kebijakan pemerintah dan kementerian terkait yang melonggarkan aturan PPKM sehingga beberapa sektor dapat kembali beroperasi. Analisis yang keempat adalah threat atau hambatan. Threat menjadi aspek yang berpotensi menimbulkan halangan atau ancaman bagi keberlangsungan perusahaan dalam melakukan ekspansi atau mendapatkan pendapatan atau laba yang lebih tinggi. Untuk hambatan dari Turisa ini sendiri, yang pertama, tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi di Indonesia yang artinya ada kemungkinan bahwa wisatawan juga melakukan pembelian kendaraan pribadi sehingga mobilitasnya menggunakan kendaraan pribadi tersebut. Yang kedua yaitu cukup banyak pesaing di bidang jasa transportasi sekalipun pesaing tersebut tidak bergerak di bidang layanan wisata. Serta yang ketiga yaitu kondisi perkembangan penanganan pandemi COVID-19 yang relatif sering berubah. Artinya terkadang sangat ketat bila pertumbuhan kasus COVID-19 relatif tinggi sehingga mobilitas masyarakat dikurangi. Tujuan didirikannya PT Pentagon Wisata Indonesia dengan merek layanan yaitu Turisa adalah mewujudkan layanan angkutan transportasi yang menunjang sektor wisata di Indonesia dengan menawarkan kemudahan mobilitas dan berorientasi pada kepuasan wisatawan sehingga menciptakan layanan yang aman, nyaman, dan menjadi primadona bagi wisatawan. Untuk target pada 5 tahun ke depannya yaitu pada 4 tahun pertama, kita membuka layanan ke berbagai destinasi populer di Jawa Timur, diikuti dengan pembukaan cabang di destinasi atau daerah yang dimaksud. Maksud dari tahun pertama ini yaitu kita mendapatkan nama di daerah asal perusahaan dan daerah yang menjadi tujuan ekspansi, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, khususnya dari perjalanan para wisatawan. Selanjutnya pada tahun kedua dan ketiga, kita juga memperluas jaringan baru dengan membuka kantor cabang di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Kali ini yang kita tuju yaitu wilayah yang memiliki banyak destinasi wisata. Nah, di Bali sendiri untuk wisata Bali menjadi pendapatan dividen negara 5,5% pada PDB nasional pada tahun 2019 lalu. Nah, di sini pada tahun 2023 nanti diharapkan pandemi sudah berakhir dan segala kegiatan berjalan kembali dengan normal. Sehingga di kemudian hari wilayah ini diharapkan menjadi penopang atau sumber dana perusahaan terbesar. Selanjutnya pada tahun keempat dan kelima, kita juga memperluas jaringan ke daerah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Daerah ini juga tidak luput dari permintaan layanan pariwisata yang tinggi, mengingat wilayah ini tidak hanya memiliki pesona alam yang indah, namun juga memiliki destinasi wisata yang sudah terkenal. Dan juga wilayah ini juga saling terikat satu sama lain karena menjadi ibu kota negara dan menjadi kota satelit. Dengan landasan itu, maka kami juga berencana untuk melakukan ekspansi ke lokasi ini. Untuk masalah isu dan yang akan dihadapi adalah yang pertama yaitu COVID-19, yang mana tidak dapat dipastikan kembali kapan berakhirnya, sehingga para wisatawan dengan enggan melakukan perjalanan wisata. Yang kedua yaitu rating pengguna aplikasi. Nah, semakin bagus rating rating menunjukkan rasa kepercayaan pengguna terhadap aplikasi, dan ini juga dapat berpengaruh kepada publik. Jika rating bagus, pastinya juga minat terhadap aplikasi juga meningkat. Namun bagaimana jika sebaliknya? Dan ini dapat memicu pemikiran negatif tentang aplikasi ini.
dan masyarakat juga dengan enggan akan menggunakannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman kami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Mengetahui terlebih dahulu perilaku konsumen. Nah, dalam mengetahui perilaku konsumen, kami memakai konsep pemasaran atau bauran pemasaran, di mana kami memperhatikan kebutuhan pembeli dengan memberikan kepuasan dan nilai melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, kami mendapat 4 pilar dalam konsep pemasaran. Yang pertama, produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan oleh PT Pentagon Wisata Indonesia berupa jasa yang bergerak di bidang transportasi dengan berbagai jenis layanan yaitu big bus, medium bus, minibus, dan mobil sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain dalam bentuk jasa transportasi, terdapat juga paket turisa berupa tiket memasuki tempat wisata, tour guide, dan penginapan. Perusahaan juga menyediakan 2 paket yaitu transport wisata dan turisa wisata lokal. Nah, paket yang pertama yaitu transport wisata, di mana kami menyediakan jasa transportasi dengan 1 supir yang akan menemani perjalanan wisatawan. Dalam jenis transportasi big bus, medium bus, dan minibus, terdapat beberapa fasilitas yaitu AC, air mineral, beberapa snack, kantong sampah, bantal mini, wifi, televisi mini, leg rest, footrest, dan selimut. Sedangkan untuk transportasi mobil sendiri, kami memiliki fasilitas AC, air mineral, dan kantong sampah. Jasa transportasi turisa dihitung berdasarkan jumlah penumpang dan tempat wisata yang akan dikunjungi. Untuk big bus sendiri dapat menampung maksimal 50 orang, untuk medium bus dapat ditampung maksimal 30 orang, dan minibus dapat ditampung maksimal 10 orang. Kami juga memperhatikan kebersihan dan kenyamanan transportasi dengan membersihkan transportasi baik itu sebelum dan sesudah digunakan oleh wisatawan. Yang kedua yaitu paket dari turisa wisata lokal, di mana kami menyediakan jasa transportasi dan jasa destinasi wisata dengan menyediakan paket 1 day, 2 day, dan 3 day. Dalam fasilitas jasa transportasi itu sama dengan paket transport wisata, dan pada jasa destinasi wisata kami memiliki beberapa destinasi wisata sesuai dengan paket yang akan dipilih. Namun, turisa tidak menyediakan jasa dengan tujuan yang berbeda dalam satu waktu. Yang kedua yaitu harga. Dalam mengawali usaha di bidang transportasi, kami menawarkan beberapa paket yang saya sebutkan tadi, ada 2. Daftar dari paket turisa wisata untuk big bus sendiri dikenakan harga 30.000 per orang, dan akan dikenakan harga 15.000 per orang jika melebihi 25 km. Untuk medium bus sendiri dikenakan harga sebesar 25.000 per orang dan akan dikenakan 10.000 per orang jika melebihi 25 km. Untuk minibus akan dikenakan harga sebesar 20.000 per orang dan dikenakan sebesar 5.000 per orang jika melebihi dari 25 km. Dan sedangkan untuk kendaraan mobil kami mengenakan sebesar 120.000 per hari. Lalu pada paket turisa wisata lokal kami memiliki 3 paket, di mana paket 1 day akan dikenakan 500.000 per orang dengan menyediakan alternatif 3 destinasi wisata. Paket 2 day kami kenakan seharga 650.000 per orang dengan menyediakan alternatif 5 destinasi wisata. Dan yang paket 3 day kami mengenakan 700.000 sampai 800.000 per orang dengan menyediakan alternatif 6 destinasi wisata. Yang ketiga yaitu place, di mana lokasi yang digunakan oleh PT Pentagon Wisata Indonesia sebagai kantor untuk melayani calon wisatawan secara langsung, luring, atau offline, dengan bertempat di Jalan Raya Songgoriti nomor 18, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Turisa memilih Villa Kalendra sebagai titik awal berdirinya PT Pentagon karena Villa Kalendra bertempat di pinggir pusat Kota Batu yang mempermudah lalu lintas transportasi dengan suasana nyaman dan aman. Selain itu, Kota Batu juga menjadi pilihan strategis sebab berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir yaitu promotion.
Nah, dalam promotion ini di bulan pertama, Turisa memberikan potongan sebesar 40% bagi setiap jenis paket dan voucher senilai 100.000 dengan masa berlaku 3 bulan. Lalu di bulan kedua dan bulan ketiga, Turisa memberikan voucher sebesar 200.000 dengan masa berlaku 1 bulan. Bukan hanya dalam itu saja, kami juga menyediakan itu iklan paket Turisa yang tertampang di jalan-jalan utama beberapa kabupaten atau kota dan juga menggunakan layanan iklan YouTube. Kami juga menyediakan mobile marketing yang mempermudah akses konsumen dalam melayani konsumen yang bernama Turisa. Di dalam mobile marketing ini terdapat fitur-fitur yang akan dapat konsumen jumpai berupa tujuan, harga, transportasi yang digunakan. Terdapat juga fitur-fitur tambahan seperti adanya fitur map, review, dan rating. Strategi SDP yaitu segmenting, targeting, dan positioning yang kan strategi untuk memperbanyak pengguna dan layanan. Untuk penggunaan layanan dan masyarakat agar banyak menggunakan, maka kita menerapkan beberapa strategi, di antara lain promosi. Terus yang bulan ketiga kita merekrut SDM di berbagai wilayah operasional. Nah ini untuk pekerja, maka kita akan merekrut sumber daya yang ada di wilayah-wilayah titik kita bertempat. Terus yang bulan keempat mempersiapkan fitur baru yaitu aplikasi. Nah aplikasi ini kita akan membuat aplikasi dengan fitur-fitur yang terbaru biar orang-orang yang menggunakan itu tidak bosan. Terus untuk bulan kelima itu melakukan promosi dan kerjasama untuk mempermudah pengguna. Nah untuk mempermudah ini kita akan bekerjasama dengan berbagai pihak-pihak yang mempermudahkan dalam kita berpromosi. Terus yang keenam ini melakukan ekspansi ke kota-kota lain. Maksudnya di sini kita akan mensurvei untuk kota-kota lain mana yang perlu kita tuju atau kita buat titik lokasi dari Turisa ini. Next. Nah, untuk anggaran promosi. Nah, suatu perusahaan akan membutuhkan sebuah promosi karena promosi ini adalah menjadi variabel penting dalam memasarkan suatu produk. Nah, maka dari itu PT Pentagon Indonesia ini memasarkan produknya itu lebih luas lagi. Dan untuk penayangannya ini biasanya YouTube akan memberikan tayangan di tengah-tengah ataupun di akhir video. Nah, untuk anggaran biayanya ini ditetapkan harga 140.000 per harinya karena Turisa ini adalah brand yang baru jadi ingin lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk selanjutnya sponsor. Nah, perusahaan akan mengajukan sponsor untuk Turisa ini kepada Duta Pariwisata di setiap kabupaten atau kota. Nah, saya mencontohkan ketika suatu Turisa. Yang ketiga ada billboard. Nah, billboard ini dipasang di ruang-ruang terbuka. Biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai oleh lalu lalang masyarakat. Nah, biasanya kan dipasang di jalan. Nah, maka dari itu, maka setiap orang yang lewat akan mengingat gitu di benaknya gitu kalau misalnya ada layanan transportasi wisata terbaru yaitu Turisa seperti itu. Nah, untuk pemasangan billboard ini Turisa hanya memasang di beberapa kota yang besar dan penduduknya banyak seperti Kota Banyuwangi, Surabaya maupun Malang. Nah, untuk setiap pemasangan billboard ini Turisa mengeluarkan biaya anggarannya sebesar 1.300.000 per kota. Nah, tidak hanya itu, tetapi juga dikenakan biaya sebesar 25%. Nah, yang terakhir ada brand ambassador. Nah, perusahaan akan memilih artis dalam memasarkan produknya karena kalau suatu perusahaan itu memilih brand ambassador maka di situ akan artis itu akan memasarkan produknya seperti itu. Nah, di sini brand ambassador
yaitu Tiara Andini, karena Tiara Andini ini sebagai artis yang berasal dari Jawa Timur. Nah, untuk biaya penggunaan brand ambassador ini, karena Tiara Andini berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Jember, maka dari itu Tiara Andini memasang atau membuat anggaran biaya untuk Taurisa ini sebesar 75 juta per bulannya. Baik, mungkin hal tersebut yang bisa kelompok kami tawarkan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.